Rasul tobat di hadapan Allah. Sholat Rasul Al-Baqarah, Pak. Kalau tahajud Al-Baqarah di ayat pertama. Surah Al-Baqarah di rakaat pertama. Rakaat kedua Ali Imran. Kalau kita sholat di rumah tahajud rakaat pertama apa? Inna a'tayna. Rakaat kedua qul huwallah. Qul huwallah itu pakai kuat kan. Qul huwa pas sekali dua qul huwallahu ahad. Ini Rasul ibadah paling luar biasa. Pulang Rasul ditanya sahabat, biasa kan kau zikir ya Rasulullah, ini kenapa kau nggak zikir nggak doa? Rasul bilang, tadi waktu selesai salam, aku teringat ada waktu 2 dirham di bawah tempat tidurku yang belum aku sedekahkan. Kita pulang duluan, baru 4 kali pulang biasanya zikir doa, aku teringat aku uang ada 20.000 di bawah tempat tidur. Kenapa rupanya mau sedekah? Kalau nggak ambil anakku pasti ambil duluan. Takut diambil anak. Coba lihat Rasulullah. Apalagi yang patut kita contoh dari Rasulullah. Ibu bapak saya mau tanya, kalau saya sebutkan nama Nabi Ibrahim, apa yang terpikir kita tentang Nabi Ibrahim? Tentang apa ya? Dibakar api. Betul nggak? Iya. Kan? Nggak membuat dibakar api. Nabi Ibrahim nggak membuat dibakar api. Bukan nggak membuat dibakar api, apinya diizinkan Allah. Bumi badan Allah dingin ke api, didinginkan Allah apinya. Itu pun disambung Allah ayatnya. Salamun ala Ibrahim. Kalau sempat nggak dikatakan Allah lagi salamun ala Ibrahim, dingin ke api kata Allah. Dingin api tadi bisa-bisa Rasulullah mati kedinginan. Nabi Ibrahim mati kedinginan. Karena disuruh Allah salamun ala Ibrahim, selamat Ibrahim, selamat kata Ibrahim, selamat kawai Ibrahim. Disambung Allah. Teringat kalau saya sebut nama Nabi Yusuf, apa yang teringat ibu? Ibu paling suka aku baca surah Yusuf. Apalagi ibu hamil itu senang kali baca surah Yusuf. Biar ganteng anak Ustaz. Baca surah Yusuf. Yusuf kan Nabi paling ganteng, iya. Nabi paling ganteng itu bukan Nabi Yusuf, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad paling ganteng. Siapa yang bilang? Aisyah yang bilang. Di zaman Nabi Yusuf, perempuan yang melihat Nabi Yusuf sambil dipotongi sayur tanpa sadar mereka memotong jari. Melihat ketampanan Nabi Yusuf, apa kata Aisyah? Kalau seandainya mereka hidup di zaman Muhammad melihat Rasulullah, bukan hanya jari yang mereka potongi, tapi perut mereka tusuki pun mereka takkan sadar melihat ketampanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari 100% Bapak Ibu, 50% kuat Rasulullah, 25% Nabi Yusuf. Berarti setengah ketampanan Nabi Muhammad itu Nabi Yusuf. 50 tambah 25, 75. 25 lagi kemana? Kita Pak bagi-bagi. Laki-laki yang di dunia dibagi-bagi, Adiando sikit. Artis Korea yang dibilang orang ganteng-ganteng dulu sikit. Saya aja nggak bangga sih dibilang mirip artis Korea. Nah, tapi gampang nggak pandai baca Quran. Ya Bu ya, betul nggak? Ini kan mirip Saddam Somad. Walaupun nggak tampan-tampan kayak ibu jujur lah, Saddam Somad tampan nggak? Jujur lah, karena dia berani bilang nggak tampan. Tapi karena beliau ulama, wajahnya itu seperti apa? Tampan terus kita lihat. Saya lebih bangga dibilang mirip beliau daripada dibilang mirip Aliando. Tapi kalau artis yang datang ke kota kita, mohon maaf nih anak-anak muda kita sekarang lagi antusias dengan artis Korea. Menjerit-jerit, ya nangis-nangis. Tapi kalau ulama yang datang, ada ustaz yang datang, nanya mana ustaznya? Tuh, pakai pondok tuh itu. Tidak ada ustaz ulama-ulama. Beda. Rasulullah itu tampannya 2 kali lipat daripada Nabi Yusuf. Nabi Musa saya sebut apa yang terpikir kita? Tongkatnya, betul Pak? Iya. Nabi Musa punya tongkat. Nabi Isa apa deh? Apa nama? Enggak punya. Bisa Nabi Isa menghidupkan mati. bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah. Bisa menyembuhkan penyakit kusta.
Oh iya. Nabi Isa, Nabi Muhammad disebut apa yang ingat kita Bapak Ibu? Adakah tongkatnya? Ada. Semua mukjizat para nabi dan rasul yang diberikan Allah, semua itu ada diberikan Allah kepada Rasulullah. Tapi kita enggak kita ingat dari Nabi Muhammad itu tongkat yang bisa belah lautan. Enggak kita ingat Nabi Muhammad itu karena tahan dibakar. Bukan itu yang kita ingat, tapi apa? Akhlak. Akhlaknya sampai sekarang menjadi tujuan hidup kita Bapak Ibu. Perbaiki akhlak. Contoh akhlak Rasulullah. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada Allah. Dibangun akhlak kita kepada Allah. Koreksi satu persatu Bapak Ibu. Ini mohon maaf. Masalah sholat saja. Kakek saya pribadi, saya pernah menyaksikan dulu masa-masa saya kecil sholat di rumah maghrib pakai sarung, pakai singlet. Sarung dan singlet sah menurut fikih. Tutup aurat dari perut sampai lutut sah. Tapi adab sama Allah, ini kan berbicara adab, berbicara akhlak. Ada Pak Camat, tiba-tiba Bapak besok menjumpai Pak Camat ke kantor Camat, datang pakai sarung, pakai singlet, pakai helm. Assalamualaikum, ada Pak Camat, diusir sama satpam. Mau ngapain Pak? Aku mau Pak Camat. Tengok di sarung, tengok singlet. Pak, minta tolong Pak, pakai akal dikit apa Pak? Kenapa? Bapak mau jumpai Camat jangan begini loh Pak, pakai pakaian yang bagus dulu lah, baru datang ke sini lagi. Diusir, jumpai Camat. Ini mau jumpai yang nyiptakan Camat. Sholat ada Allah. Pakaian asal-asal kita pakai. Pakaian ini siapa yang ngasih Pak? Hakikatnya siapa yang ngasih Allah? Nikmat semua yang diberikan Allah kepada kita ini itu semua mutlak milik Dia. Jangan anggap ini milikku, ini bajuku, ini kopiahku, ini sarungku. Semua apa yang ada di mana kita ini milik Allah. Bahkan nyawa kita sekalipun itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta milik Allah, jabatan milik Allah, semua punya Allah. Hari ini diberikan Allah kita harta. Pernah gak kita anggap itu milik Allah? Kadang-kadang datang pula kesombongan kita dengan harta yang kita punya. Karena kerja kerasku, karena usahaku. Betul, karena ikhtiarku. Tapi jangan kau lupakan Allah, jangan kau tiadakan Allah. Dalam orang-orang tasawuf, ulama-ulama tasawuf mengatakan, kalau ada orang-orang yang mengakui dirinya karena aku, khofifah, syirik, meniadakan Allah dia. Kan ini kalau sekarang gitu. Ada orang lewat anak-anak, nyebrang, tiba-tiba mau nyebrang ada angkot lewat, ada mobil. Bisa. Kalau nggak gitu kita tarik, maka tabrak. Cepat. Ngomong sama tetangga, kalau nggak karena aku mati dia bilang. Karena aku. Siapa kita? Ini hati-hati ucapan itu, karena aku. Siapa kita? Kita hanya perantara. Karena Allah. Makanya dalam orang-orang dulu ngomong itu apa bahasanya? Ada dia tambahin Pak. Pandang adatnya. Kalau nggak ada aku dari itu mati kawan. Pandang adatnya. Ditambahi orang itu dah adab orang bersama Allah. Takut syirik tadi. Hobi syiriknya tersembunyi. Dan kita kadang-kadang begitu. Karena usahaku, karena aku. Karena aku dia sekolah, karena aku dia makan, karena aku mau ini bangun, karena aku mau jamaahnya makmur, karena aku di pengajian ada, karena aku. Ingat di situ hati-hati. Kalau sempat itu keakuan kita sampai meniadakan Allah, syirik kopi. Ini kan penting. Adab sama Allah. Yang kedua adab sama siapa? Adab kepada makhluk. Rasul bertetangga bagaimana? Rasul masak sikit masakan bu pisang, umpama kolak pisang, dia buah pisangnya cuma ada satu sisir. Kalau satu kau apa namanya? Satu buah. Hah? Satu buah apa? Satu sisir, satu biji apa satu buah? Satu buah. Kita punya pisang 10 tetangga ada 20 rumah, umpama 10 dipotong pisang tadi jadi satu buah tadi potong 5, berarti 10 jadi 50.
banyakkan kuahnya kata Rasul. Masa kolak biar pisangnya dikit, kuahnya banyak. Kolaknya pun pisangnya itu di atas nimbul kejar-kejaran kebanyakan kuah. Sedekah kasih tetangga. Begitu Rasul bertetangga. Rasul sebagai ayah, coba lihat bagaimana anaknya. Rasul sebagai pemimpin, coba lihat bagaimana kepemimpinan Rasul. Bukan hanya memikirkan diri sendiri, Bapak Ibu. Kalau memikirkan diri sendiri, Rasul sudah kaya. Dan harta Khadijah itu gak habis. Ibu, Bu, Ibu. Khadijah, dengar Ibu. Khadijah istri Nabi Muhammad menghabiskan hartanya untuk lakinya. Ingat, Nabi berdakwah, Khadijah punya harta. Perang Badar, perlengkapan perang, baju pada senjata, semua milik Khadijah hartanya. Dari harta Khadijah. Khadijah istri Nabi Muhammad menghabiskan hartanya untuk suaminya. Khadijah istri Nabi. Khadijah sekarang kembali menghabisi harta suaminya. Gak ada Khadijah di sini kan? Kalau ada namanya sama aja itu. Istri Nabi menghabiskan hartanya untuk suaminya. Istri orang sekarang, mohon maaf Bapak Ibu, menghabisi harta suami. Ini Khadijah. Jadi istrinya. Tengok bagaimana Nabi bersahabat, jadi pemimpin, jadi panglima perang. Kita Bapak Ibu mohon maaf, kita nanti di akhirat ketika Nabi dibangunkan oleh Jibril dari kuburnya. Apa kata Jibril? Muhammad, hada yaum Jibril, ini hari apa Jibril? Kata Rasulullah. Jibril bilang apa? Hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah hari pembalasan amal yang dijanji-janjikan Allah. Kalau buruk Allah balas buruk, kalau baik Allah balas baik. Yang kedua kata Rasulullah setelah itu, aina ummati? Jibril, di mana umatku? Kita yang ditanya Rasulullah. Kita yang duduk di sini umat Rasul, kita yang ditanya Rasul. Padahal Rasul tak pernah melihat wajah ayahnya. Kenapa tidak ayahnya yang dia tanya ketika bangun dari kuburnya? Rasul nggak puas melihat wajah ibunya karena 6 tahun usianya. Ibunya meninggal dunia. Kenapa dia nggak tanya ibunya? Dia sayang sama anak dan cucunya. Kenapa dibangunkan Jibril dari kubur, dia nggak nanya anak dan cucunya? Tapi yang dia tanya, aina umat. Jibril bilang, kami tak tahu di mana umatmu. Jadi apa mau kalian? Kami diperintahkan Allah, kata Jibril dan Mikail, membawaku ke dalam surga Muhammad. Masuk ke dalam surga, Nabi Muhammad sedih. Dia meminta sama Allah, sujud. Apa kata Allah? Muhammad, kenapa kau sujud Muhammad? Aku mau keluar dari surga ini ya Allah. Untuk apa kau keluar? Aku mau cari umatku. Di mana sekarang mereka ya Allah? Bagaimana keadaan mereka ya Allah? Di panas terik, di padang mahsyar. Mereka haus ya Allah. Angkat kepala Muhammad, angkat kepala Muhammad, angkat, jangan kau sujud. Semua permintaanmu akan kukabulkan Muhammad. Keluar kau dari surga, cari umat. Kalau Allah tak izinkan Bapak Ibu Rasul keluar dari surga, Nabi Muhammad tak mau berhenti sujud di hadapan Allah. Untuk siapa yang dia lakukan? Untuk kita. Pemimpin bukan hanya dunia dia ketika kita, tapi di akhirat. Sering kita ketahui ketika di ujung kehidupan sakaratul maut yang dia tanya kita. Kan kita yang dia tanya. Itu dunia, di akhirat beda lagi. Tinggalkan surga, keluar dari surga. Dibawa ke kita Bapak Ibu. Kita jangan salah. Di pada masa nanti manusia yang paling sibuk Bapak Ibu cuma Rasulullah. Satu-satunya manusia yang paling sibuk di pada masa hanya Rasulullah. Sibuk kenapa? Sibuk karena kita. Untuk menyelamatkan kita. Hari ini orang yang mengaku sayang sama Rasul, orang yang mengaku cinta sama Rasul, orang yang mengaku mengikuti sunnahnya Rasulullah, alhamdulillah akan mendapatkan pertolongan. Tapi bukan hanya pengakuan saja, mana bukti? Iman itu kata Imam Syafi'i, tasdiqu al-iqrar bil lisan, ucapkan dengan lisan, tasdiqu bil qalbi, pembenaran dari hati. Yang ketiga, wal a'mal bil arkan, lakukan dengan perbuatan. Enggak cukup ngomong. Enggak cukup ngomong. Enggak cukup dari hati dibenarkan. Tapi ayo perbuatannya mana pernah kita lakukan? Hanya ngomong cinta sama Rasul, hanya ngomong menghargai
semua umat Nabi Muhammad, umat Nabi Adam, umat sampai umat Nabi Muhammad, semua datang dari Adam. Adam, anta abal bashar, kau kan bapaknya manusia. Adam, iya, tolong kami, tolong kasih pertolonganmu, syafaatmu Adam. Nabi Adam bilang, aku nggak bisa nolong kalian. Aku juga punya salah. Apa salahnya Adam? Makan buah. Di mana dia makan? Dalam surga. Dalam surga, buah salah dibuang Allah ke dunia. Nabi Adam buat salah di surga dicampakkan ke dunia. Umat Nabi Muhammad buat salah di dunia dimasukkan Allah ke surga. Terbalik. Enak gak umat Nabi Muhammad? Buat salahnya Nabi Adam itu, Bapak Ibu, itu bukan sebuah kesalahan, itu khilaf. Nabi dan para Rasul tidak ada melakukan kesalahan. Yang mereka lakukan hanya kekhilafan. Salah, khilaf itu beda. Kalau salah, larangan Allah sengaja dia langgar. Dan saat melanggar dia sadar itu salah. Itu salah, itu namanya sebuah kesalahan. Khilaf beda. Kalau khilaf dilarang Allah, dia langgar karena dia lupa itu larangan Allah. Itu khilaf. Tapi mulianya Nabi Adam alaihissalam, dia melakukan sebuah kekhilafan, mengaku kesalahan. Kita buat kesalahan, mengaku kekhilafan. Nabi Adam khilaf, mengaku salah. Kita salah, mengaku khilaf. Ini Nabi Adam. Gak bisa Nabi Adam, Nabi Nuh gak bisa nolong, Nabi Isa gak bisa nolong, hanya Nabi Muhammad yang bisa nolong. Ayo umatku dipanggil lagi kita Bapak Ibu, masuk ke dalam surga. Ayo lewati jembatan Sirat. Kemudian apa Rasul lakukan? Rasul jalan mundur. Ayo umatku dituntutnya Bapak Ibu. Ayo umatku jalan. Begitu ada umat Nabi Muhammad yang jatuh, apa kata Rasulullah? Ya Allah, naikkan itu umatku ya Allah. Jangan masukkan mereka ke neraka ya Allah, naikkan. Nangis jadi-jadinya Rasulullah. Kepada siapa? Untuk siapa dia lakukan? Untuk kita umat. Itulah cinta Rasul. Sekarang cinta kita. Ikuti apa yang disuruh Rasul, ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul. Akhlak kepada siapa? Terakhir, makhluk itu banyak, binatang, ada hewan, nggak boleh mencingi binatang, logam-logam semut, nggak boleh mencingi hewan yang buahnya dan daunnya bisa dimakan, nggak boleh, karena itu makanan dari bangsa saudara-saudara kita dari bangsa jin. Itu kepada hewan, kepada binatang dan kepada tumbuhan. Kepada manusia, bagaimana akhlak Rasul? Akhlak Rasul kepada manusia, terutama kepada orang tua Bapak Ibu. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, di kitab Al-Barzanji, nama kitab aslinya Iqbal Jawahir karangan Syekh Ja'far Al-Barzanji. Walamma tamma min amrihi syarani ala mashhuril aqwalil marwiyah Ujiya bil madinatil munawwarati Abu wa Abdullah. 2 bulan dalam kandungan ayahnya meninggal dunia. 6 tahun usianya ibunya pun meninggal dunia. Seorang anak yang masih kecil, ujiannya luar biasa. Rindu ayah bunda tiada terkira, dia sabar menghadapinya. Sesekali dia bertanya dengan penuh kerinduan, wahai kakekku tercinta, di mana ayah bunda sekarang? Sambil memeluk dan menciumnya, kakeknya meneteskan air mata. Kemudian kakeknya berkata, ayah bundamu telah tiada. Kemudian kakeknya pun berkata, ayah bundamu telah di surga. 2 bulan usia kandungan emaknya, ayahnya Abdullah wafat. Umur 6 tahun dikembalikan selama Kalimatus Syariah ke Aminah. Dibawa Aminah Rasulullah ziarah ke Madinah. Sampai di kuburan Abdullah bin Abdul Muthalib, ayahnya baginda Rasulullah. Rasul menangis Bapak Ibu. Muhammad kecil usia 6 tahun menangis. Emaknya Aminah bilang,
Masa kau minta uang jajan, Pak? Nggak ada tempat mengaji, Pak. Apa kata Aminah? Anakku Muhammad kau jangan sedih. Walaupun ayah udah nggak ada, tapi kan aku ada, Mak. Emaklah yang merawat membesarkanmu. Nggak usah kau takut, nyawaku kutaruhkan untukmu, Muhammad. Senyum Nabi Muhammad. Pulanglah mereka dari Madinah mau ke Mekah. Ibu bapak bayangin, di tengah perjalanan sakit Aminah meninggal di kota Aqwa, diwafat dan dikuburkan di kota Aqwa. Baru saja dia jumpai kuburan ayahnya, bukan wajah ayahnya, kuburan ayahnya, makam ayahnya. Pergi pula lagi ibunya meninggalkannya. Sedih gak hidupnya Rasulullah? 6 tahun hidup sebagai yatim piatu. Kalau ada orang hari ini ayahnya meninggal dunia, dia masih melihat ayahnya wafat, dia ikut menyolatkan, dia ikut mengkafani, dia ikut mengantarkan ke tanah wakaf, seolah-olah dia tidak terima itu ketetapan Allah. Aku belum pantas ya Rabb kehilangan seorang ayah. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada manusia yang paling pantas tidak merasakan kehilangan sosok seorang ayah, maka Nabi Muhammad manusia yang lebih pantas tidak merasakan kehilangan ayah. Karena Muhammad adalah manusia mulia. Tapi fakta yang terjadi, dia nggak pernah lihat wajah ayahnya. 6 tahun maknya meninggal. Kita hari ini berapa tahun? Usia kita, ayah kita meninggal, ibu kita meninggal. Masih sempat melihat mereka, masih sempat berjasa buat mereka. Walaupun sedikit jasa-jasa kita kepada orang tua. Nabi Muhammad nggak sempat membalas bakti ibunya, Pak. Nabi Muhammad pun nggak sempat membalas ibunya. Tapi kenapa Rasul mengatakan ridho Allah fi ridho walidain, subullah fi subtil walidain. Ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua dan murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Coba. Ridho Allah sama ridho orang tua. Padahal Rasul tidak pernah berbakti kepada orang tuanya. Tapi Bapak Ibu mohon maaf, Rasul walaupun nggak berbakti sama orang tua kandungnya, setiap selesai sholat subuh dia datang ke sudut kota Mekah, ada orang tua Yahudi buta, nggak seakidah dengan Rasul, buta Yahudi dan bukan melahirkan dia. Tapi Rasul setiap hari bawa makanan, dia suapkan langsung makanan itu dengan tangannya ke mulut orang tua itu. Padahal orang tua itu menghina Rasulullah. Apa kata orang tua itu? Muhammad itu gila, sesat, masa dia ngaku Nabi? Jangan percaya kau, jangan kau yakin apa yang dilakukan Muhammad. Padahal yang menjawabkan itu adalah Muhammad. Tapi Nabi gak marah. Tetap dia suapkan dengan kelembutan, tetap dia suapkan dengan ketulusan. Wafat Nabi dilanjutkan Abu Bakar. Orang tua itu tetap menghina Rasul, marah Abu Bakar. Sehingga orang tua itu bilang, kau siapa? Aku yang biasa jualkan makanan ke mulutku. Tidak. Orang yang biasa itu tak seperti ini. Dia jualkan itu dengan kelembutan, dengan ketulusan. Gak pernah dengan kekasaran, gak pernah dengan keras begini. Kau siapa kau? Betul kata Abu Bakar, aku bukan orang yang biasa itu. Aku kawannya. Siapa namamu Abu Bakar? Kemana dia? Dia biasa jualkan makanan ke mulut. Abu Bakar bilang dia sudah meninggal dunia. Menangis orang tua itu. Apa dia bilang? Ya Tuhan, kau orang semulia itu cepat kau ambil. Kau orang sebaik itu cepat kau ambil. Kalau ada seandainya manusia yang kau utus menjadi nabi terakhir, orang itu sebenarnya yang pantas diangkat sebagai nabi, bukan Muhammad. Padahal itu adalah Muhammad. Apa kata Abu Bakar? Orang tua, tahukah kau siapa yang biasa menyuapkan makanan ke mulutmu sebelum aku? Siapa dia Abu Bakar? Dialah Muhammad yang kau hina itu. Bertambah menangis lagi orang tua itu, Bapak Ibu. Menangis sejadi-jadinya. Abu Bakar, saksikan di hadapanmu. Aku menghina Muhammad, tak sempat aku bersaksi di hadapannya. Tapi di hadapanmu, dengarkan ini Abu Bakar. Asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam orang tua Yahudi itu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena akhlak mulia Rasulullah. Rasul bisa menyuapkan makanan ke mulut orang tua yang bukan orang tua kandungnya, yang tidak melahirkannya, bahkan tidak seakidah dengannya. Kita Bapak Ibu, orang tua kita seakidah dengan kita, yang melahirkan kita, yang mengandung kita, yang menghabiskan hartanya untuk kita, yang mengorbankan nyawanya untuk anaknya untuk kita.
Pernahkah anak ini kita suap, menyuapkan makanan ke mulut mereka? Makan. Kecil dulu berapa tahun kita disuapkan makanan. Kadang hari tua orang tua kita dengan tingkahnya yang aneh-aneh, tinggal sama kita anaknya, kita ngeluh bapak ibu, kita bilang apa sama orang tua? Mak buat ini salah, mak buat itu salah. Sebenarnya apa yang mau mak capek kok, maaf juga mengurus suami, aku juga mengurus anak mak. Lalu 2 bulan kita hadapi tingkah anehnya orang tua kita, mungkin karena tuanya dia pikun mulai banyak lupanya. Gak sadar dia dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Kita kecil dulu, berapa tahun dia menghadapi tingkah aneh kita? Berapa tahun dia sabar menghadapi tingkah kita waktu kecil? Dikasih ini salah, dikasih itu salah. Mak belikan itu, mak dibelikan, makan gak dimakan juga. Aku mau itu, mak dibelikan, gak dimakan juga. Duitnya habis, emosi dan keluar. Tapi dia sabar menghadapi anak. Tiba-tiba di hari tua mereka, kita pula tak sabar menghadapinya. Seorang ibu bisa melahirkan dan merawat 12 orang anak, tapi saat 12 orang anak belum tentu bisa merawat 1 orang. Belum tentu bisa. Harta mereka ratusan juta habis untuk kita. Sekarang kita punya harta berapa banyak sudah kita habiskan buat mereka? Hitung-hitung aja lah, masa hidup mereka berapa? Ibu bapak mohon maaf, 1 tetes darahnya ketika melahirkan kita, ibu kita itu nggak bisa kita balas dengan harta setinggi gunung yang kita berikan kepada mereka. Hanya setetes darah. Berapa tetes darah ayah emak kita melahirkan kita? Mana hari ini orang lupa sama ayah ini? Ingat bapak ibu yang masih punya orang tua hari ini dia nggak tahu anaknya mau S1 S2. Apa itu S1, apa S2 S2? Yang tahu dia itu anak bukan S1 S2. Dia nggak tahu itu anaknya itu sayurnya berapa hektar, apa jabatannya nggak tahu. Yang tahu dia itu anaknya udah selesai. Telepon anak jauh-jauh, maknya rindu. Nah, kau nggak pulang? Kayaknya belum bisa, mak lagi sibuk. Iya ya, mak dengar kau baru beli rumah. Iya mak, alhamdulillah baru beli rumah, alhamdulillah. Kata si mak, ternyata kau bisa nak menyenangkan emakmu, menyenangkan istrimu, menyenangkan anakmu. Iya mak. 6 bulan ke depan ditelepon lagi sama maknya, nak sehat-sehat. Dengar-dengar mak kau baru beli mobil. Iya, baru beli mobil. Alhamdulillah, ternyata kau paling hebat, paling jago, paling pintar, menyenangkan hati istrimu, menyenangkan hati anakmu. 6 bulan ke depan ditanya lagi sama anaknya, dapat informasi ibunya, nak sehat mak. Dengar-dengar mak dari kawanmu kau baru beli kucing ya? Iya mak. 40 juta kawan kucing ibu beli. Iya mak, kucing Angora, kucing mahal. Tiap hari kau rawat, tiap hari kau kasih makan. Iya. Apa kata maknya? Mak, satu pesan makna. Apa itu mak? Demi Allah nak. Demi Allah. Kalau seandainya emak meninggal dunia, kemudian Allah lahirkan kembali emak, demi Allah, emak lebih memilih jadi kucing daripada memilih jadi manusia. Kenapa? Lebih memilih emak jadi kucing karena bisa menatap wajahmu, menghilangkan rindu emak kepada kucing. Dia berharap menatap wajah emaknya, sementara emaknya memandang rindu dengan anaknya. Masih hidup yang sudah meninggal dunia. Ibu bapak mohon maaf, kita belum tahu nikmatnya orang tua kalau orang tua masih hidup. Udah orang tua meninggal dunia, udah gak ada, baru kita tahu nikmatnya punya orang tua. Disitulah baru sadar kita, ya Allah ternyata nikmat punya orang tua. Hari ini bapak ibu, kita yang masih punya orang tua, man la birra walidayhi lam yakun birra walidayhi. Barang siapa yang tidak berbakti kepada orang tuanya, jangan harapkan anaknya akan berbakti kepadanya. Itu orang tua yang masih hidup. Maka jadikan orang tua kita yang masih hidup ini sebagai alat kita. Bukan kita menjadikan orang tua kita yang kambing, tidak, tapi jadikanlah mereka sebagai alat kita untuk meraih ridho Allah dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita sudah meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan? Doakan mereka setelah selesai sholat, jangan pernah putus. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, warhamhu warhamha. Jangan tinggalkan dulu pimpinan kita. Berapa boleh kita angkatkan tangan minta ampun atas dosa orang tua kita kepada Allah. Ini yang bisa kita lakukan. Tahu kita makan favoritnya apa? Setiap seminggu sekali ada rezeki kita masak makanan favorit orang tua kita, sedekahkan kepada tetangga-tetangga.
udah orang sholat Jumat mampu ngasih 5 orang makan, panggil 5 orang yang rajin-rajin sholat di masjid ini, ayo panggil makan ke rumah kita. Apa makanan yang disukai orang tua masak? Jarang ukurannya. Ada duit kita, ayo berinfak di masjid, infak kasihnya ke orang tua. Pesantren kamu zikir madani mau dibangun, Bu, ayo wakafkan duit kita, niatkan ke orang tua. Gak ada apa-apanya harta kita di dunia ini, Bapak Ibu. Mohon maaf, harta habis hari ini, besok bisa dicari. Tapi orang tua hari ini meninggal, besok